boleh kami alami, kami tahu Engkau Allah yang setia. Setia akan janji-janjimu kepada kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh akan menguatkan kami, menopang hidup kami, memberikan direction, petunjuk untuk kami hidup tetap berpegang teguh kepada janji-janjimu, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang keluar daripadanya sungguh-sungguh Tuhan ubah jadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami, Engkau akan ampuni dosa kami, supaya tidak menghambat akan berkat yang Engkau akan curahkan kepada kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Ada teman kita yang baru, Novi, ya, teman dari Bayu. Terima kasih, selamat datang di Gereja Rancho Evangelical Church. Dan hari ini saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan saya sudah siapkan sebelum kejadian pengalaman Asia. Tetapi selalu yang saya katakan pada saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan keluar dari lidah mulut bibir hamba Tuhan ini, sungguh Tuhan berikan kesempatan terlebih dahulu boleh menikmatinya, mengalaminya, dan kita percaya akan janji Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi. Dan Tuhan adalah Allah yang setia. Saudara, saya percaya di antara kita juga pernah mengalami hal-hal yang membuat kita tidak pasti. Kalau saya dengar-dengar ada beberapa ibu-ibu mengalami hal yang sama seperti anak saya, Keisha. Ya, tetapi saya bersyukur bukan karena dia anak pendeta, tetapi ada Roh Kudus, suami istri melayani Tuhan, sehingga kalau saya dengar-dengar kalau ada satu keluarga mengalami hamil di luar kandungan, ada yang selamat, ya, tapi mungkin satu dari antara 100 atau enggak tahu. Tapi yang saya ingin saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, biasanya suami yang menanti-nantikan begitu mendengar harus dikurek lah, harus digugurkan lah, harus diaborsi lah, itu hit banget. Ada cerita, ada kesaksian yang tadinya waktu hamil dituntun, ya, dipapa, tapi begitu kedengeran, begitu keluar dari rumah sakit, jalan sendiri loh. Atau ada suami yang lainnya biasanya senyum-senyum, tapi karena berita seperti itu manyun juga, karena merasa kecewa, bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Tetapi saya perhatikan menantu saya, waduh dia calm banget. Oke, it's okay babe, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. It's okay. Nah saudara, tapi kan tahu as a human being, anak saya katakan very disappointed, kecewa, ya, sampai dia sempat katakan, Lord, kok kenapa sih nggak buat equal saja? Anak saya yang pertama lahir, walaupun ada obstacle sedikit, kalau nggak langsung dikeluarkan, itu dua-duanya bisa lewat, ya, karena udah kebelit, ya, dan darah tinggi dan hal-hal yang seperti itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya juga pernah mengalami sesuatu yang rasanya tidak pasti. Mungkin sempat no job, mungkin sempat no family around us, hopeless, sampai kita mempertanyakan, where are you Lord? Sampai kita mempertanyakan, kalau Tuhan Allah beserta dengan setiap orang percaya, kenapa kok saya rasanya hidup ini hampa? Kenapa kok rasanya hidup ini kayaknya kosong? Rasanya kok hambar sekali? Kayaknya kok gak ada artinya. Untuk apa saya hidup seperti ini? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berharap dengan kisah Abraham, ini akan menolong kita semua.
Bagaimana Abraham ketika berumur 99 tahun, Sarah the 89 around. Lalu Tuhan berjanji, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi saat itu, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham sama sekali tidak berpikir kalau janji Allah itu nggak masuk akal. Dia tetap saja percaya kepada janji Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, coba kembali lihat di dalam pembacaan tadi, bertanggapan 1 sampai 5 kita lihat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pembacaan kita, tapi saya ingin supaya saudara kembali melihat ayat-ayat ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja dalam Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau," dia katakan kepada Abram, "dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Nah, saudara, sampai di sini biar ini mengingatkan kita bagaimana Allah berjanji kepada Abraham untuk membuat dia atau membuat keturunan Abraham menjadi sejumlah besar bangsa. Kembali, saat itu Abraham berusia 99 tahun, dan Abraham tidak pernah berpikir ketika Allah berjanji itu janjinya di luar akal manusia. Sekalipun Abraham tidak dikaruniai saat itu satu anak pun, tetapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita juga seringkali punya perasaan takut ketika saya dan saudara menghadapi sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita terjadi. Kembali kepada kesaksian Keisha, 2,5 tahun mereka menantikan, mereka mengharapkan buah hati, lalu begitu ada sign. Kita saat itu, saya dengan istri sedang nongkrong di backyard. Kalau saudara ikuti status kita, itu di backyard dibuat lesehan dengan warna biru. Di situ saya berdua dengan ibu nongkrong, menikmati. Itu minggu pagi. Kalau masa minggu pagi ya. Lalu tengah-tengah hari, Kisah dengan Kemal datang menghampiri kita. Lalu bawa kayak baju bag kecil, di cover. "Hi guys, this is present for you." Lalu saya terima. Istri saya paling takut kalau curious banget. Itu apa? Itu apa? Karena dia paling ngeri sekali kalau ada ular karet. Walaupun karet, itu buat dia shock banget. Jadi saya buka pelan-pelan, lalu saya pura-pura semua langsung dia terkejut juga. Tapi begitu saya buka, saya lihat, saya angkat, itu pregnancy test. Pregnancy. Lalu ada kaos kaki bayi kecil mungil diangkat. Akhirnya kami berdua, "Wow, congratulations!" Ya kan?
berarti kita akan terima cucu perempuan, karena kita imani nanti perempuan. Namanya udah disiapkan. Excited banget. Sampai hari ini saya tidak tahan, saya sampaikan kepada WhatsApp gereja kita, ya. Tapi tetap, kalau saudara perhatikan komen saya, keep praying for Kisha's health. Ya, karena dia punya warisan dari saya, penyakit gula dan babynya. Saya masih tetap ingat, bukan karena saya mengimani, tapi tetap kita doakan supaya kesehatannya, baik ibunya maupun bayinya. Tapi kembali, rencana Tuhan, rencana yang lebih tepat. Dia punya better plan, ya, rencana yang lebih baik buat mereka berdua. Nah, jadi kembali saudara dan saya, mungkin kita sempat punya perasaan situasi walaupun gak exactly seperti pengalaman mereka. Mungkin di tempat pekerjaan Bapak Saudara, mungkin di tengah-tengah keluarga saudara, atau even di tengah-tengah pelayanan kita, sempat timbul perasaan takut mengenai sesuatu yang tidak pasti. Itu terjadi dan kita alami. Makanya sempat muncul, where are you God? Mungkin sempat kita mempertanyakan dalam kehidupan kita ini. Tetapi saudara ingat kepada kisah Abraham ini. Minggu depan kita akan mengadakan sunrise service dalam rangka Easter di Silverwood Lake. Namun hari Jumatnya kita akan adakan Lord's Supper di gereja ini jam 8. Nah, menjelang akan Paskah mendatang ini, biar kita kembali boleh diingatkan kepada Allah telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Kita semua adalah keturunan Abraham. Dan ketika saya dan saudara menghadapi situasi sesuatu yang tidak pasti, kita alami dan kita hadapi, biarlah firman Tuhan hari ini akan kembali memotivasi kita. Kita diingatkan kembali akan janji Tuhan kepada umatnya, bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun kesaksian tadi mungkin, loh itu kok Tuhan yang kasih, tapi kok hanya sekitar 2 weeks, lalu Tuhan ambil lagi. Tapi tetap di balik semuanya itu, Tuhan merancangkan sesuatu yang lebih pas, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera. He will always do it with His own ways, in His time. Memang kalau kita pikir-pikir dengan otak kita, dengan akal kita, it doesn't make sense. Tetapi kalau dari perspektifnya Tuhan, that's my way. And I have my own time to fulfill my promise. Saudara, mari kita tetapkan iman kita teguh bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kembali kepada Abraham. Sekalipun Abraham sendiri tidak melihat keturunannya saat itu menjadi bangsa yang besar. Tetapi kalau saudara perhatikan sampai saat ini, apa yang terjadi? Semua keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang besar. Nah, terkadang saudara, yang kita lakukan hanyalah kita percaya. Jangan pernah berhenti percaya akan janji Tuhan. Walaupun mungkin kita masih belum melihat penggenapan. Abraham pada waktu itu menerima janji Allah, dia belum melihat itu keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang besar. Bahkan dari keturunanmu akan muncul raja-raja. Tetapi sejarah membuktikan sampai detik ini, bukankah keturunan Abraham menjadi bangsa-bangsa yang besar? Keturunannya amat sangat banyak.
Karena itu saya ingin mengajak teman-teman, REC family, saudara-saudara yang hadir hari ini, di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami, yang kita hadapi, dengan percaya akan janji Tuhan. Ada satu ayat di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22. Ayat ini saudara, ayat ajakan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan yang selalu meninggalkan Tuhan. Namun ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu panjang sabar, dengan penuh kesetiaannya tetap memanggil umatnya untuk datang kembali kepadanya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, umat Israel saat itu disebut kayak ular beludak, tegar tengkuk, stubborn, bebal, selalu di dalam kehidupannya meninggalkan Tuhan. Walaupun Tuhan jelas-jelas menyatakan dalam tiang api tengah malam memimpin umat Israel, tiang awan pada waktu mereka jalan di tengah hari, tetapi tetap yang namanya stubborn, yang namanya bebal, orang Israel ini selalu mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi ayat ini memberikan keperingatan kepada kita sebagai keturunan Abraham, orang-orang Israel rohani, bahwa Allah senantiasa dengan penuh kesetiaan selalu memanggil umatnya untuk datang kembali kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat sejarah dalam Alkitab bagaimana tegar tengkuknya umat Israel ini, sampai dikatakan di sepanjang waktu, hampir sepanjang waktu umat Israel mengembara. Istilah mengembara di sini selalu mencoba melari dari Tuhan, selalu mencoba untuk cari jalannya sendiri karena gak sabar. Sampai satu saat mereka komplain, ingin punya raja di atas segala raja, tapi secara fisik. Kalau hanya Tuhan dalam roh, mereka nggak terlalu afdol. Mereka sampai nantang kepada Tuhan, tunjukkan Engkau. Karena mereka saking mengeluhnya, saking komplainnya, sampai berani minta supaya Allah menyatakan dirinya. Kalau saudara lihat di dalam kejadian demi kejadian dalam perjanjian lama, boro-boro melihat Tuhan, lihat sinarnya aja udah angus, lihat cahayanya aja udah silau. Paulus sebelum ditangkap dikasih sinar sama Tuhan buat dia buta, belum melihat Tuhan beneran. Nah, sampai berani-beraninya seperti itu orang-orang Israel mencoba untuk meninggalkan Tuhan, mencoba untuk jauh daripada Tuhan dan mencari jalannya sendiri. Tetapi ayat ini memberikan kepada kita satu kekuatan bahwa Allah kita senantiasa dengan penuh kesetiaan selalu memanggil kita. Yang terkadang kita mau meninggalkan Dia, yang terkadang kita mau melupakan Dia, tetapi Dia setia kepada kita. Bahkan saudara, kitab Hosea katakan kayak seorang suami mencintai istrinya. Siapa istrinya Hosea? Si Gomer, si PSK, pekerja seks komersial, wanita jalan, pelacur. Ini satu gambaran tentang kasih Allah yang tanpa syarat. Ketika saudara membaca tentang Hosea, Nabi Hosea, kesabarannya luar biasa, itu tingkat dewa. Itu baru kita memikirkan Hosea, bukan dia nabi. Dia pasti kan punya ekstra
level rohaninya dahsyat, nggak seperti orang rata-rata. Nah, kita terkagum-kagum baru baca Hosea aja. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tentunya Tuhan kita, kesetiaannya, cintanya kepada kita lebih daripada Nabi Hosea. Tapi bukan berarti kita menyalahgunakan tentang kita bersyukur Tuhan selalu memanggil kita. Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Makanya ya isoknya lah. Memang kita gini, kita begini, Tuhan pasti ampuni kita kok. Tuhan pasti terima kita. Saudara, dengan gitu aja Tuhan tetap setia kepada kita. Apalagi kalau kita nggak seperti itu, tentu berkatnya akan lebih lagi melimpah. Nah, karena itu teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, kita berterima kasih oleh karena Allahnya Abraham yang berjanji, dan Abraham terima akan janji itu sekalipun saat itu dia tidak melihat bukti. Bahkan ketika Tuhan berjanji, saat itu dia belum punya satu anak pun. Tetapi Alkitab katakan dia tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang setia. Kembali kepada saudara dan saya, betapa seringnya Tuhan izinkan kita umatnya mengalami sesuatu yang buat hati kita perih, pedih, musibah terjadi. Namun kita percaya bahwa kalau kita compare dengan umat Israel, musibah, kesulitan, rintangan dalam hidupnya sepanjang waktu itu karena ulahnya sendiri. Yang tadi saya katakan, mereka mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Mereka mencoba tidak mau melibatkan Tuhan. Bahkan mereka mengeluh ketika Tuhan kirim Musa untuk memimpin mereka di padang gurun. Karena mereka merasa kayaknya lebih baik aku di Mesir, walaupun aku harus kerja rodi, kerja paksa, tapi aku bisa menikmati makanan, minuman, happy-happy aja toh, daripada engkau bawa kami ke padang gurun, cari minum aja susah. Apakah di Mesir gak cukup untuk menguburkan kami? Engkau ingin bawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati bergelimpangan di situ? Sampai keluhannya, komplainnya seperti itu. Saudara, di dalam Kristus, mari kita akan belajar dari kekurangan umat Israel yang selalu mengeluh. Mari kita akan belajar di dalam menghadapi Paskah mendatang ini, untuk kita berhenti mengeluh, untuk kita berhenti ragu terhadap janji Tuhan. Atau mungkin sekarang di antara saudara sedang merasakan seolah-olah saudara sedang ada di padang gurun dan berhenti untuk meniru seperti orang Israel komplain, minta kepada Tuhan, balikin lagi aja lah kami ke Mesir, karena kayaknya lebih baik kami di Mesir walaupun dijajah orang, walaupun kami harus kerja keras. Saudara, kalau Tuhan sudah memimpin Filipi 1 ayat 6, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru, Tuhan gak akan setengah-setengah. Tuhan akan terus pimpin kita sampai kesudahan. Yakini akan hal itu. Sekalipun mungkin kita merasa sekarang betapa sulitnya cari minum karena sedang ada di padang gurun. Alas kaki mungkin gak gonta-ganti, harus injak batu-batu kerikil. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan dengan penuh kesetiaannya mau terus mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dengan penuh kesetiaannya, Tuhan memeluk kita dengan kasih karunia-Nya, dan Dia memberikan jaminan kepada kita. Saudara ingat, ada satu bagian firman Tuhan yang terkenal
Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Saya nggak catat di situ, tapi saya catat dalam lirik lagu. Jangan kau takut. Yesus memegang tanganmu dengan tangan kanannya. Saudara, coba kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Dia menopang kita, memegang kita dengan tangan kanannya, dan Dia memberikan kemenangan buat kita. Karena itu, mari kita tetap percaya kepada janji Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Saudara, kalau saudara ingat ajakan si pemazmur, masuklah, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu dikatakan dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, si pemazmur di sini mendorong saya dan kita semua untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita membawa korban syukur kita kepada Dia, karena Dia Allah pencipta jagat raya, pencipta langit dan bumi. Dia baik kepada kita. Satu saat waktu saya posting, God is so good to you and me, lalu ada teman saya reply, bro, God yang mana yang so good? Karena banyak God. Saya berpikir, apa ini jebakan atau kesempatan untuk saya saksikan? Akhirnya
akhirnya udah saya masuk aja di situ. Ya, akulah jalan kebenaran, pokoknya minggil lah lewat Facebook status gitu, saudara. Saya pikir dia akan nyela lagi, tapi akhirnya praise God, only Jesus Christ is my Savior and Lord. Oh, berarti dia percaya. Walaupun dia tidak percaya, tapi lewat tulisannya itu kan keluar dari hatinya. Percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Mazmur ini dorong kita, yuk kita datang kepada Dia yang menciptakan kita. Mari kita akan sembah Dia, kita akan muliakan Dia, kita akan puji Dia, karena Dia Allah yang bijak, Allah yang sangat bijak, Allah yang baik, Allah yang sangat baik buat kita. Dia perlu kita agungkan. Dia perkasa, Dia maha kuasa, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Ayat yang terakhir 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang setia. Ini mengingatkan kepada kita semua tentang kehadiran Allah lewat Allah Roh Kudus, yaitu yang menjadi penghuni tetap di dalam hati kita semua. Kalau kita percaya kepadanya, Dia yang mengajar kita, Dia yang mengingatkan kita, Allah Roh Kudus yang membimbing langkah hidup kita hari lepas hari. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita inilah yang menuntun kita, yang mengarahkan kita dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kesetiaan Allah inilah yang menjadi jaminan buat saudara dan saya untuk kita tetap bertekun dalam persekutuan hidup kita bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan biarlah Allah yang setia ini akan menjadi kekuatan untuk saudara dan saya untuk tetap setia dalam iman kita kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena kami dikuatkan kembali untuk tetap setia, percaya kepada janji-janji. Kami diberikan pelajaran lewat Abraham. Dia memilih tetap setia dan percaya kepada janji-Mu. Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Demikian juga kami Tuhan yang saat ini berkumpul, kami diingatkan dan disadarkan kami punya Allah yang setia, yang memberikan banyak janji kepada kami. Tolong kami supaya kami percaya kepada janji-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu hari ini. Kuatkan kami Tuhan ketika kami kembali dari rumah Tuhan ini, dan kami disiapkan untuk melakukan aktivitas di dalam minggu mendatang ini. Dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.